Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini pertemuan pertama di mata pelajaran agama Hindu. Di video sebelumnya itu pertemuan pertama dalam pengenalan materi. Namun pada video kali ini, pada pagi hari ini, pertemuan pertama di pembelajaran agama Hindu dengan materi nilai-nilai yajna dalam Ramayana. Nama Bapak Iwayan Saputra. Selanjutnya penilaian kelas sudah Bapak sampaikan. Penilaian kelas atau penilaian daring yang di video sebelumnya Bapak sudah sampaikan. Tata tertib juga Bapak sudah sampaikan. Sanksi daring pun Bapak sudah sampaikan. Nah, tadi Bapak sudah awali dengan salam panganjali. Mari kita awali pembelajaran agama Hindu pada pagi hari ini dengan mengucapkan ataupun melantunkan Saraswati Puja. Saraswati Puja mulai. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sadam. Selesai. Kita lanjutkan. Ini juga sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya. Kita masuk ke ini juga sudah. Nah, hari ini baru kita akan masuk ke materi nilai-nilai yajna dalam Ramayana. Sebelum masuk ke materi nilai-nilai yajna dalam Ramayana, ada renungan untuk kita semua, Bapak dan juga untuk kalian. Kapan terakhir kali kita mengucapkan syukur? Apakah hari ini, kemarin, lusa, atau kapan? Jadi ini adalah renungan. Mungkin sebagian dari kita berkata bahwa sudah sekian lama juga berdoa dan berharap kepada Hyang Widi, kepada Tuhan, tetapi tidak juga menerima jawaban atas segala masalah. Mungkin pernah mengalami kalian hal seperti ini. Jadi untuk apa lagi kita berharap dan bersyukur kepadanya? Banyak hal yang bisa membuat kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan, kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, melalui keadaan, masalah, pekerjaan, keluarga, dan banyak lagi yang bisa membuat kita justru malah bersungut-sungut di hadapan Ida Sang Yang Widi atau mengingkari wara nugraha dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Masih ingatkah kita kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Ida Sang Yang Widi atau Tuhan? Mungkin kita tidak menyadari bahwa ternyata sudah cukup lama kita tidak mengucapkan syukur lagi kepada Hyang Widi ataupun Tuhan. Atau mungkin kita pernah merasa bahwa segala apa yang kita perbuat adalah hasil dari usaha dan kerja keras sendiri. Jadi untuk apa kita bersyukur kepada Tuhan? Terkadang inilah yang namanya keegoan manusia. Ketika berhasil melakukan sesuatu, sudah mengatakan bahwa itu kerja keras saya sendiri tanpa campur tangan dari Tuhan. Itu sebenarnya salah. Itulah keegoan manusia. Makanya kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Besar kecil usaha yang kita lakukan, wajib hukumnya kita mengucapkan syukur kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Manusia memiliki rasa dan pikiran, dan dalam tatanan kehidupan sosial terikat pada aturan susila dan moral. Dengan olah rasa yang baik, maka rasa syukur merupakan salah satu motivasi utama untuk selalu berbuat kebajikan. Kita diberikan hidup sebagai manusia. Jadi kita harus bersyukur sudah terlahir sebagai manusia. Seperti di dalam kitab Sloka Sarasemuscaya 2 yang menyebutkan bahwa beruntunglah terlahir sebagai manusia karena bisa merubah perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik, meningkatkan kualitas hidup.
Bahkan sebagian orang menyalahkan Hyang Widi atau Tuhan atas apa yang mereka alami dalam kehidupannya. Mereka merasa bahwa Hyang Widi, Tuhan, tidak adil bagi mereka. Kalau kita merenung sejenak, kita akan menyadari bahwa masih banyak yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Contohnya, kita terlahir dalam kondisi yang sehat tanpa cacat. Itu harus kita syukuri, merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kemudian kita masuk ke materi pengertian yajna. Yajna dalam agama Hindu adalah aspek keimanan, dan upacara dalam ajaran Hindu merupakan bagian dari yajna. Bukan sebaliknya, yajna itu bagian dari upacara. Yajna mempunyai arti yang sangat luas. Menurut etimologi, kata yajna berasal dari akar kata yaj, yang artinya memuja atau memberi pengorbanan atau menjadikan suci. Kata ini juga diartikan sebagai bertindak sebagai perantara. Dalam Rigveda, Mandala 8, Sukta 40, Mantra 4 menyebutkan, yajna artinya pengorbanan atau persembahan. Yajna merupakan suatu perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada pelaksanaan di dalamnya mengandung unsur karya atau perbuatan, sreya, tulus ikhlas, budi atau kesadaran, dan bhakti artinya persembahan. Selama ini yajna dipahami hanyalah sebatas piodalan atau menghaturkan persembahan badan. Arti yajna yang sebenarnya adalah pengorbanan atau persembahan secara tulus. Jadi kalau kalian berpikiran ketika mendengar kata yajna itu masih pemikiran kalian sebatas upacara, sebatas odalan, itu mari mulai sekarang, mulai saat ini kita rubah paradigma itu, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara yajna bukan hanya semata-mata kita berbicara odalan maupun banten. Segala tingkah laku yang kita lakukan untuk membantu sesama, membantu lingkungan, itu juga bagian dari yajna, karena yajna itu pengertiannya sangat luas. Salah satu contoh, teman kalian tidak punya pensil, kalian memberikan pinjaman, itu juga termasuk yajna, dikategorikan dengan sebutan manusia yajna, membantu sesama. Tuh. Kemudian yajamanu artinya orang yang melakukan atau melaksanakan yajna. Jadi kalau kalian melakukan upacara, salah satu contoh upacara model di Merajan, jadi kalian disebut sebagai yajamanu karena orang yang melaksanakan yajna. Kalau orang yang muput itu bisa disebut mangku bagi yang sudah melakukan upacara ekajati, bisa disebut sulinggi bagi yang sudah melakukan dwi jati. Kalau pemangku ekajati, sulinggi dwi jati. Sedangkan yajus berarti aturan tentang yajna. Jadi aturan yajna itu ada di dalam kitab Yajurveda, makanya yajus itu berarti aturan tentang yajna. Jadi segala aturan tentang yajna itu diatur dalam kitab Yajurveda. Segala yang dikorbankan atau dipersembahkan kepada Hyang Widi, kepada Tuhan, dengan penuh kesadaran, baik itu berupa pikiran, kata-kata, perilaku yang tulus demi kesejahteraan alam semesta. Jadi ketika kita melakukan yajna, bukan hanya semata-mata untuk kita saja, jadi ini untuk kesejahteraan alam semesta. Ketika melakukan yajna, seberapapun upacaranya itu, entah upacara besar maupun kecil, yang tidak kalah penting itu adalah perilaku dan kata-kata ketika melakukan yajna. Apakah tulus, apakah ikhlas, ataukah ada rasa ngedumel dalam hati. Itu akan mempengaruhi keseimbangan alam semesta, entah positif atau negatif. Latar belakang manusia untuk melakukan yajna adalah adanya rena atau hutang.
Jadi rena ini dalam bahasa Sanskerta. Dari trirena ini kemudian menimbulkan pancayatnya. Dengan adanya hutang maka akan menimbulkan yatnya. Pancayatnya yaitu terdiri dari dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Kemudian dari dewa rena ini menimbulkan dewa yatnya dan buta yatnya. Dari resi rena menimbulkan resi yatnya dan pitra rena. Dari pitra rena menimbulkan pitra yatnya dan manusia yatnya. Jadi trirena itu bagian-bagiannya adalah dewa rena, resi rena, dan pitra rena. Jadi ketiganya ini menimbulkan adanya pancayatnya. Jadi manusia terlahir ke dunia itu sudah membawa hutang. Hutang itu harus dibayar. Dengan jalan apa membayar hutang tersebut? Tentunya dengan jalan melakukan yadnya. Seperti yang Pak sampaikan tadi, yadnya itu bukan hanya semata-mata berbicara tentang Banten dan feodalan. Masih banyak pengertian yadnya yang lebih luas, membantu, menolong, dan lain sebagainya. Inti dari yadnya adalah persembahan dan bakti manusia kepada Hyang Widi, kepada Tuhan, untuk mendekatkan diri kepadanya. Sarana upacara ini disebut dengan upakara atau bantuan. Jadi kalau kita memuja Tuhan, mendekatkan diri dengan sarana upakara, inilah yang disebut dengan bantuan. Toh menggunakan sanang, menggunakan bantuan pejati, dan lain sebagainya. Melalui sarana berupa upakara atau bantuan ini, umat Hindu menyampaikan baktinya kepada Hyang Widi. Banten yang dipersembahkan dimulai dari tingkatan terkecil sampai yang terbesar, sehingga ada istilah yang namanya Kanista, Madya, dan Utama. Kemudian Banten ini dipersembahkan ketika ada upacara feodalan dan juga hari-hari raya menurut agama Hindu. Hari raya tersebut jatuh sesuai dengan wewaran, wuku, dan paksi. Jadi hari raya agama Hindu itu adalah hari raya yang disucikan oleh umat Hindu. Kemudian ini ada salah satu sloka di kitab Atharvaveda Mandala 12 kelas 1 mantra 1 yang bunyi slokanya Satyam Brahatamugra Diksharapo Brahma Yajnaha Pratiwim Darayanti Sano Buttasya Bhavyasya Patyurum Lokam Pratiwi Nakarnotu. Jadi terjemahannya itu, sesungguhnya kebenaran atau satya, hukum yang agung, yang kokoh dan suci, serta diksa, tapa, brata, dan brahma, dan juga yadnya menegakkan dunia. Semoga dunia ini, ibu kami sepanjang masa memberikan tempat yang lega bagi kami. Jadi ini merupakan salah satu literatur sumber yang mengatakan tentang yadnya. Sampai di sini pertemuan pertama untuk pembelajaran agama Hindu. Jadi ada tugas untuk kelas 10. Ada 4 soal yang harus dijawab. Ini nanti soalnya hasil jawaban kalian ditulis pada buku latihan, isi nama, nomor absen, kemudian nanti dikirim ulang ke GCR. Dan fotonya ini tidak boleh ngeblur, harus jelas. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini melalui video ini. Tadi kita buka dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa sama-sama. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pasyantu, ma kaschit
Bhagavit. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Selesai.